Pelatih timnas, Patrick Kluivert siapkan kejutan saat timnas Indonesia hadapi Australia di kandang lawan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah menyiapkan kejutan untuk laga kontra timnas Australia pada 20 Maret 2025. Ia berharap hal itu cukup untuk menghasilkan kemenangan. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan, hanya tertinggal 1 poin dari posisi kedua yakni Australia. Meski begitu, Mees Hilgers dan kolega memiliki poin yang sama dengan timnas Arab Saudi dan timnas Bahrain. Kedua tim itu kalah selisih gol serta head-to-head dari timnas Indonesia. Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang timnas Indonesia untuk finish sebagai salah satu tim di 4 besar masih terbuka lebar. Diketahui, 2 tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat. Sebab itu, Coach Patrick mengatakan pertandingan melawan Australia sebagai laga yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Coach Patrick mengatakan siap membuat kejutan untuk Australia. Pelatih asal Belanda itu siap mengerahkan yang terbaik demi meraih kemenangan dan menjaga peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Persiapan kami, staf pelatih, sangat baik, semua pemain berada di performa terbaiknya, pandangan kami kita akan ke posisi kedua, kata Patrick Kluivert. Peringkat kedua akan otomatis lolos ke Piala Dunia, jadi kita sudah persiapkan dengan sebaik mungkin. Kejutan akan terjadi, imbuh Patrick. Tak cuma Ultras Garuda, artis hingga anggota DPR RI ikut sorot skuad timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Dilansir Tribunwow.com, timnas Indonesia secara resmi telah umumkan 27 pemain untuk memperkuat skuad Garuda kontra Australia dan Bahrain, Minggu, 9 Maret 2025. Sebagai informasi, timnas Indonesia bakal bertemu Australia di Allianz Stadium Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Setelah laga kontra Australia, timnas Indonesia bakal menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 25 Maret 2025. Tentu, Garuda Calling era Patrick Kluivert banyak disorot oleh supporter timnas Indonesia. Ultras Garuda banyak yang penasaran akan komposisi pemain yang akan digunakan Patrick Kluivert dalam 2 laga berikutnya timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Tak cuma Ultras Garuda, terlihat pesohor Indonesia anak kandung musisi kenamaan, Ahmad Dhani yakni El Rumi turut berikan sorotan. Selain El Rumi, anggota DPR RI dari Kalimantan Timur, Hetifah Saifuddin juga ikut berikan komentar pada unggahan Garuda Calling. Keduanya terlihat sangat antusias menyambut laga timnas Indonesia berikutnya seperti yang dilakukan oleh Ultras Garuda lainnya. Bismillah lolos! Tulis pesohor kenamaan Indonesia, El Rumi. Wah, siap nobar, tulis anggota DPR RI dari Kalimantan Timur, Hetifah. Selamat berjuang timnas Indonesia, tulis Neneng_Elhandari. Let's go Coach Patrick Kluivert 9. Tulis Wildan_Big. Bismillah bulan Maret sapu bersih, amin ya Allah, tulis rival. Dalam kualifikasi Piala Dunia Grup C Zona Asia, kemenangan Jepang atas Bahrain akan membawa dampak signifikan bagi perebutan tiket dan penentuan peringkat akhir grup. Tim Samurai Biru yang selama ini tak pernah kalah, jika memenangkan laga atas Bahrain, akan semakin menegaskan dominasinya di grup. Hal tersebut berarti Jepang akan menambah poin mereka, sementara Bahrain, yang sudah tertahan pada 6 poin bersama Indonesia, Arab Saudi, dan Cina, harus menerima kekalahan dan berisiko turun dalam urutan klasemen bila terjadi tiebreaker. Dari sisi kompetisi, Australia sudah unggul dengan 7 poin. Dengan 4 tim lainnya, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, semuanya terjebak pada 6 poin, dan jika Jepang menang atas Bahrain pada 20 Maret yang akan datang, akan semakin mempertegas bahwa persaingan di antara tim-tim ini sangat ketat. Kemenangan Jepang bukan saja menghilangkan peluang Bahrain untuk naik poin, tetapi juga menambah tekanan pada tim-tim lain untuk meningkatkan performa, baik dalam hal penguasaan bola maupun pencapaian gol, karena dalam situasi tie, faktor seperti head-to-head dan selisih gol akan sangat menentukan. Laga-laga di grup C adalah sebagai cermin dari pentingnya konsistensi dan ketajaman taktis. Jepang, dengan catatan tak terkalahkan, menunjukkan bahwa mereka telah mengoptimalkan strategi dan disiplin tinggi, sementara tim-tim lain harus segera mengevaluasi aspek pertahanan dan serangan mereka agar dapat bersaing. Untuk Indonesia dan kawan-kawan, ini adalah peringatan bahwa setiap pertandingan akan sangat menentukan. Mereka harus fokus tidak hanya mengumpulkan poin, tetapi juga meningkatkan goal difference melalui serangan efektif dan pertahanan yang solid.
Secara keseluruhan, kemenangan Jepang atas Bahrain, jika itu terjadi, memperjelas bahwa dalam grup C itu, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap tim harus bermain dengan intensitas penuh untuk menghindari terjerat masalah tiebreaker yang bisa merugikan peluang lolos mereka di kualifikasi Piala Dunia. Dalam situasi dengan 3 laga tersisa dan persaingan yang sangat ketat, setiap poin sangat menentukan. Dan, tim yang paling rentan terpeleset adalah yang menunjukkan ketidakstabilan di lini pertahanan dan kesulitan memanfaatkan peluang di depan gawang. Misalnya, Bahrain, jika kalah dari Jepang, sudah memperlihatkan kelemahan di lini belakang. Jika dalam laga-laga berikutnya mereka gagal meraih kemenangan penuh, maka perbedaan gol dan head-to-head akan berpihak pada tim lain, menjadikan mereka kandidat utama yang bisa terpeleset. Di sisi lain, Cina juga patut diwaspadai karena catatan performa yang cenderung tidak konsisten dan kesulitan mencetak gol. Sementara itu, Indonesia dan Arab Saudi memiliki peluang lebih jika mampu menjaga stabilitas dan memaksimalkan setiap pertandingan untuk memperbaiki perbedaan gol. Namun, kegagalan mengambil poin maksimal juga bisa membuat mereka tersisih. Secara keseluruhan, dalam dinamika grup yang sangat rapat ini, Bahrain dan Cina kemungkinan besar harus meningkatkan performa mereka secara signifikan agar tidak jatuh dalam perebutan posisi teratas. Setiap laga akan membawa dampak besar pada klasemen akhir, sehingga konsistensi, kedisiplinan taktik, dan efisiensi serangan menjadi kunci untuk bertahan di puncak grup. Dengan Jepang memastikan tiket mereka lebih awal, Australia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi mereka dalam grup, menjadikan mereka kandidat utama untuk melaju ke babak selanjutnya Piala Dunia. Jika Indonesia hanya meraih hasil imbang dengan Australia pada 20 Maret nanti, timnas Garuda berada di angka 7 poin sementara Australia naik ke 8 poin. Dalam situasi grup yang sangat ketat, peluang Indonesia untuk lolos masih terbuka, namun sangat bergantung pada hasil di 3 laga tersisa, melawan Bahrain, Cina, dan Jepang. Untuk meningkatkan peluang, Indonesia harus meraih kemenangan penuh terutama di laga melawan Bahrain dan Cina untuk mengamankan poin tambahan dan memperbaiki selisih gol. Laga melawan Jepang, meskipun menjadi tantangan berat karena dominasi tim tersebut, juga krusial sebagai penentu posisi akhir melalui kriteria head-to-head dan goal difference. Situasi di grup C, di mana Indonesia berada di dalamnya, menunjukkan bahwa konsistensi, pertahanan yang rapih, dan efektivitas serangan akan menjadi kunci. Setiap poin sangat berarti, sehingga Indonesia harus memaksimalkan setiap peluang dan terus bersaing secara intens agar bisa merebut tiket ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Kluivert dijamin bahagia, sebab pelatih 49 tahun itu dikabarkan kedatangan pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia pada Maret 2025. Tak cuma Emil, Joey dan James yang didapatkan, Patrick Kluivert dikabarkan bakal kedatangan pemain keturunan anyar untuk di bulan Maret. Namun, pemain keturunan ini tak bisa langsung dimainkan pada Maret 2025. Sebab, sang pemain harus menjalani proses naturalisasi lebih dulu. Menurut salah satu anggota Exco PSSI, pemain keturunan ini akan tiba di Indonesia di kisaran 24 atau 25 Maret 2025. Ada pemain keturunan baru yang akan kami proses, tapi kami tak mau koar-koar, dokumen-dokumen sudah kami siapkan. Pemain ini harus menjalani proses terlebih dulu. Pemain ini akan lebih dulu ke Indonesia karena ada proses administrasi yang harus dilalui, ujarnya. Jika tidak ada kendala, pemain baru akan datang waktu FIFA Matchday, dan kita nanti siapa yang akan datang, lanjutnya. Namun kita akan fokus merampungkan proses 3 pemain terlebih dahulu. Jika sudah kita fokus ke pertandingan timnas, setelah itu urus pemain naturalisasi baru, tegasnya. Exco PSSI tersebut tidak menyebutkan secara pasti siapa pemain keturunan yang dimaksud. Namun, berdasarkan rumor-rumor yang beredar, Mauro Zijlstra akan tiba di Indonesia pada bulan Maret. Jurnalis asal Belanda, Denny van Laar, mengisyaratkan Mauro Zijlstra akan datang ke Indonesia pada Maret 2025. Selain Mauro Zijlstra, Daniel Hodoeki, Milan van Ewijk dan Kenzo Godmin juga santer dirumorkan kemungkinan besar dinaturalisasi Indonesia. Jika benar datang pada Maret 2025, para pemain tersebut kemungkinan memperkuat timnas Indonesia pada bulan Juni. Kehadiran para pemain dibutuhkan timnas Indonesia di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pengamat sepak bola nasional membocorkan 4 nama yang mungkin akan dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Haris Pardede mengunggah sebuah video melalui kanal YouTube miliknya perihal timnas Indonesia. Pria yang akrab disapa Bung Harpa tersebut membocorkan kemungkinan skuad Garuda yang akan bertanding pada Maret 2025. Tim Merah Putih akan memainkan laga ke-7 dan ke-8 mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Anak asuh Patrick Kluivert akan bersua timnas Australia terlebih dahulu di Sydney National Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Berselang 5 hari kemudian, Selasa, 25 Maret 2025, pasukan Garuda akan pulang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, untuk menghadapi timnas Bahrain. Jelang 2 pertandingan tersebut, Bung Harpa menguap pemain-pemain lokal yang hampir pasti gabung dengan skuad Garuda. Ada pemain yang merumput di Liga 1 dan pernah merumput di Liga 1 yang hampir pasti dipanggil Patrick Kluivert, kata Bung Harpa, dikutip Superbowl.id dari kanal YouTube miliknya. Mungkin masih ada 1 hingga 2 hari dinamikanya berubah, jelasnya. Namun, hanya ada 2 nama yang hampir pasti 99% tak akan didepak dari timnas. Nama pertama adalah Marcelino Ferdinand yang sempat merumput di Liga 1 bersama Persebaya Surabaya. Kini, gelandang yang akrab disapa Marceng tersebut tengah membela klub kasta kedua Liga Inggris yakni Oxford United FC. Bung Harpa sadar betul bahwa menit bermain Marcelino di The US sangat minim. Akan tetapi, jasanya di laga terakhir saat mencetak 2 gol ke gawang timnas Arab Saudi tak bisa dilupakan begitu saja. Terlebih lagi, Patrick Kluivert sempat belak-belakan bahwa ia sangat terkesan dengan pemain berusia 20 tahun itu. Lalu ada pula nama Rizky Ridho yang juga selalu menjadi pilihan utama sejak era Shin Tae-yong. Wajar apabila nama Ridho masuk ke dalam skuad besutan Kluivert. Pasalnya, pemain milik Persija Jakarta tersebut merupakan bek tangguh yang dimiliki Indonesia. Nama pertama tentunya Marcelino Ferdinand. Saya rasa kita sepakat Marcelino layak masuk skuad timnas, meskipun jarang main bersama tim senior Oxford United. Yang kedua Rizky Ridho, kita juga 99% sepakat akan dimasukkan ke dalam tim. Dia adalah salah satu bek Liga 1 yang perkembangannya luar biasa dan kemampuannya di atas rata-rata. Apalagi dia berpasangan dengan Bang Jai, Itzes, lanjutnya. Sementara itu, masih ada 2 nama yang bisa dibilang masuk dalam radar pelatih asal Belanda. Kedua pemain tersebut adalah Nadeo Argawinata dan Pratama Arhan. Untuk Nadeo, sejauh ini dirinya adalah kiper lokal di Liga 1 yang mencatatkan nirbobol terbanyak. Gawangnya bisa dibilang cukup suci dalam 9 pertandingan. Selain itu, Nadeo juga memiliki postur yang sangat bagus untuk ukuran kiper. Selain Nadeo, ada pula nama Pratama Arhan yang kini membela klub Bangkok United. Hampir pasti, Arhan akan dibawa berkat kemampuan spesialnya yakni lemparan jarak jauh. Menurut Bung Harpa, lemparan ke dalam milik Arhan masih dibutuhkan di era Kluivert nanti. Dari info yang saya dapat terakhir, info A1 ini Nadeo yang sudah diurus untuk dipanggil. Yang keempat Pratama Arhan, pungkasnya. Trio naturalisasi timnas Indonesia semakin memiliki kesempatan untuk menjalani laga debut saat menghadapi timnas Australia. Baru-baru ini, DPR RI baru saja mengesahkan perpindahan kewarganegaraan 3 calon pemain tim nasional Indonesia. Komisi X dan Komisi 13 DPR RI kompak menyetujui naturalisasi ketiga pemain pada Rabu, 5 Maret 2025. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Emilio Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi. Kini, ketiganya sepakat untuk membela tanah kelahiran moyangnya di ajang internasional. Setelah proses naturalisasi ketiganya disetujui oleh DPR RI, banyak penggemar yang antusias. Bahkan, mereka berharap Emil dan kawan-kawan bisa langsung debut dalam waktu dekat. Pemain-pemain ini diharapkan bisa menjalani debut saat timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Australia. Sebab, para pemain ini akan menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada 10 Maret 2025. Ketiganya juga akan mengucap sumpah di Kedutaan Besar, Kedubes, RI untuk Italia di kota Roma. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Hukum, Andi Aktas. Andi mengatakan bahwa Kemenkum siap membantu percepatan proses ini. Sebab, jasa ketiga pemain tersebut sangat dibutuhkan oleh tim besutan Patrick Kluivert dalam perebutan tiket menuju Piala Dunia. Kami dari Kementerian Hukum membantu percepatan proses ini dengan harapan 3 pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Andi, dikutip Superbowl.id dari Tribun News. Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas. Jadi, kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia, jelasnya. Lebih lanjut, Andi juga berharap PSSI tidak menemukan kendala apapun ketika mendaftarkan ketiga pemain tersebut ke FIFA dan AFC. Sebagai informasi, 10 Maret adalah batas terakhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Australia nanti. Andi berharap, seluruh proses tersebut dapat berjalan dengan lancar.
Kita berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan mendaftarkan 3 pemain naturalisasi ke FIFA, pungkas Andi.